Bisa nggak Tuhan yang maha mampu itu menciptakan batu yang segitu gedenya sampai dia nggak mampu ngangkat? Bingung mau jawab apa? Kalau bingung, simak aja penjelasannya dalam video ini. Shalom, selamat datang di channel Ungkap Alkitab. Di video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban saya atas pertanyaan bahwa bisakah Tuhan menciptakan batu yang Dia sendiri tidak bisa mengangkatnya. Jawaban yang saya sampaikan dalam video ini berdasarkan sudut pandang iman Kristen yang berlandaskan pada Alkitab. Selain itu, jawaban yang saya jelaskan dalam video ini berbeda dari jawaban-jawaban yang saya temukan dalam video-video di YouTube yang menjawab pertanyaan seperti yang ditayangkan pada awal video. Karena itu, simak video ini baik-baik. Pertanyaan yang ditayangkan pada awal video biasanya disebut sebagai paradoks batu. Paradoks batu ini merupakan sebuah paradoks kemahakuasaan yang paling terkenal. Paradoks kemahakuasaan atau omnipotent paradoks adalah suatu argumen yang mempertanyakan tentang kemahakuasaan Tuhan. Menurut paradoks ini, jika suatu yang ada, yaitu Tuhan, dapat melakukan semua hal, maka Tuhan harus mampu menciptakan suatu tugas yang tak dapat Dia lakukan. Akibatnya, Dia tak dapat melakukan semua hal. Namun, di sisi lain, jika Dia tidak bisa menciptakan suatu tugas yang tak dapat Dia lakukan, maka ada suatu hal yang tak dapat Dia lakukan. Dalam konteks kekristenan, paradoks kemahakuasaan ini didahului oleh Pseudo Dionysius Areopagus sekitar abad ke-6 Masehi, yang menanyakan apakah mungkin bagi Tuhan untuk menyangkal dirinya. Paradoks kemahakuasaan ini mulai dibahas secara serius di abad pertengahan. Santo Thomas Aquinas dalam Summa Contra Gentiles menanyakan, apakah Tuhan dapat menciptakan segitiga dengan sudut-sudut internal yang jumlahnya tidak mencapai 180 derajat? Di zaman sekarang, pertanyaan bisakah Tuhan menciptakan batu yang Dia sendiri tidak bisa mengangkatnya biasa ditanyakan oleh pihak ateis kepada umat beragama termasuk orang Kristen, yang tujuan sebenarnya menanyakan hal itu untuk menjebak orang-orang Kristen dan membuat iman orang-orang Kristen goyah dan akhirnya tidak mau percaya dengan Tuhan lagi. Memang, pertanyaan itu adalah pertanyaan jebakan. Jika kita menjawab bahwa Tuhan tidak bisa menciptakan batu itu, maka itu melumpuhkan sifat Tuhan yang maha kuasa. Tapi, kalau kita menjawab bahwa Tuhan bisa menciptakan batu itu, berarti Tuhan juga tidak dapat disebut yang maha kuasa, karena akan ada sosok yang lebih besar dari Tuhan, dan juga menunjukkan bahwa Tuhan yang maha kuasa memiliki kelemahan, sehingga tidak mampu mengangkat batu itu. Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Kenapa batu itu tidak dapat diangkat oleh Tuhan? Kalau saya ditanya, apakah bisa Tuhan menciptakan batu yang tidak dapat diangkatnya? Maka saya jawab, hal itu tidak mungkin, karena Tuhan itu maha kuasa. Jawaban saya mungkin terdengar aneh. Mengapa Tuhan tidak mungkin menciptakan batu yang tidak dapat diangkatnya karena Tuhan maha kuasa? Bukankah kalau Tuhan maha kuasa, berarti Dia mampu menciptakan batu itu? Saya akan jelaskan jawaban saya ini. Jawaban saya berasal dari pemahaman saya tentang Tuhan yang maha kuasa. Biasanya, penjelasan mengenai Tuhan yang maha kuasa selalu berkaitan dengan kemampuannya menciptakan segala sesuatu. Memang, pemahaman itu tidak salah, karena Tuhan yang maha kuasa mampu untuk menciptakan segala sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata maha kuasa memiliki arti yaitu teramat kuasa, teramat besar kuasanya. Sedangkan salah satu arti kata kuasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu,
kekuatan. Jadi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Maha Kuasa adalah teramat besar kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Namun, saya kurang setuju kalau pemahaman kemahakuasaan hanya terbatas kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kemahakuasaan Tuhan haruslah dilihat dari kesempurnaan yang lain, yaitu kekekalan atau keberadaan mutlak. Untuk memahami kalau Tuhan Maha Kuasa, kita perlu memahami tentang kekekalan atau keberadaan mutlak Tuhan. Henry Thyssen dalam buku Teologi Sistematika menjelaskan bahwa keberadaan mutlak Tuhan maksudnya adalah keberadaan Tuhan Allah tidak bergantung pada apapun di luar dirinya. Dia ada dengan sendirinya, tidak memiliki penyebab yang membuat dirinya ada. Allah adalah pribadi yang tidak memiliki awal dan akhir. Keberadaan mutlak Tuhan Allah merupakan sifat dasarnya. Charles Ryrie dalam buku Teologi Dasar 1 menjelaskan bahwa Allah itu kekal. Maksudnya, Allah selalu ada dan tak pernah berakhir. Keberadaannya tak berujung pangkal, baik ke masa lalu maupun ke masa depan, tanpa berhenti atau terbatas yang disebabkan rangkaian peristiwa atau waktu. Sebagai orang Kristen, kita perlu tahu bahwa penyataan mengenai keberadaan mutlak Tuhan Allah dapat kita temui dalam Alkitab. Henry Thyssen menjelaskan bahwa Keluaran pasal 3 ayat 14 merupakan penyataan tersirat mengenai keberadaan mutlak Tuhan Allah. Kemudian, seorang teolog bernama Sung Wook Chung memberikan penjelasan mengenai keberadaan mutlak Tuhan Allah dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Beliau menjelaskan bahwa maksud dari Tuhan Allah memperkenalkan dirinya sebagai Sang Ilahi, Aku adalah Aku, kepada Musa adalah Dia ada, berdasarkan dirinya sendiri, berarti Dia ada, bukan karena bergantung atau berasal dari keberadaan lainnya. Keberadaan Allah bukan pemberian dari keberadaan yang lain, melainkan adalah atribut alaminya. Selain Keluaran 3 ayat 14, pengajaran mengenai keberadaan mutlak Tuhan dapat kita temukan dalam Mazmur pasal 90 ayat 2, yang mengatakan bahwa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Dialah Allah. Lalu Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 41 ayat 4 menjelaskan bahwa Dialah Tuhan yang terdahulu dan yang terkemudian. Lalu dalam Perjanjian Baru, dalam Yohanes pasal 8 ayat 58, Yesus mengatakan bahwa Dia telah ada sebelum Abraham ada. Pernyataan Yesus ini menegaskan bahwa Yesus lebih unggul dari Abraham, nenek moyang orang Israel. Selain itu, Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah sosok ilahi yang sama seperti Allah, karena sudah ada jauh sebelum Abraham ada, dan tetap ada sampai di zaman Israel dijajah Romawi. Sedangkan Abraham telah meninggal dunia pada ribuan tahun yang lalu. Karena pernyataan Yesus inilah, dalam Yohanes 8 ayat 59, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Pernyataan yang paling jelas dari Tuhan Yesus mengenai keberadaan mutlak dirinya terlihat dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, di mana Yesus berkata bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Dalam alfabet Yunani, Alfa adalah alfabet pertama, sedangkan Omega adalah alfabet terakhir. Dengan demikian, pernyataan ini menggarisbawahi kodrat kekal Tuhan dan juga menunjukkan keilahian Yesus yang kekal. Lalu Yesus mengatakan bahwa Dia adalah yang ada dan sudah ada. Dan ini menunjukkan tentang keberadaan mutlak Yesus Kristus. Ini penjelasan mengenai keberadaan mutlak Tuhan Allah. Sekarang kita berlanjut ke penjelasan mengenai Maha Kuasa. Menurut saya,
pemahaman mengenai kemahakuasaan berkaitan erat dengan keberadaan mutlak Tuhan Allah. Dan hal ini sebenarnya dapat kita temui dalam Alkitab. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, selain mengatakan bahwa dirinya adalah yang ada, Yesus juga mengatakan bahwa Dia adalah yang maha kuasa. Dari pernyataan ini, kita bisa melihat adanya hubungan antara keberadaan mutlak Tuhan Allah dengan kemahakuasaannya. Jadi, berdasarkan pemahaman mengenai keberadaan mutlak Tuhan Allah, kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah pribadi atau sosok yang ada dengan sendirinya, tidak memiliki penyebab yang membuat dirinya ada, tanpa berhenti atau terbatas yang disebabkan rangkaian peristiwa atau waktu, yang memiliki kuasa yang ada dengan sendirinya, tidak memiliki penyebab yang membuat kuasa itu ada, tanpa berhenti atau terbatas yang disebabkan rangkaian peristiwa atau waktu. Dengan kata lain, kemahakuasaan itu bukan diciptakan, tetapi ada dengan sendirinya, tidak memiliki penyebab yang membuat kuasa itu ada. Setelah kita mengerti bahwa kemahakuasaan Tuhan tidak hanya berbicara mengenai kemampuan Tuhan Allah saja, namun juga berbicara mengenai kuasa yang dimiliki Tuhan yang ada tanpa diciptakan, maka kita bisa melihat bahwa pertanyaan ini sebenarnya aneh, tidak berdasar pada pengertian akan Tuhan yang benar. Kalau pertanyaan adalah, bisakah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar? Maka jawabannya bisa. Tuhan bisa menciptakan batu yang sangat besar itu. Tetapi jika pertanyaan itu menanyakan, bisakah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar yang Dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Maka jawaban saya, tidak mungkin hal itu terjadi. Batu itu tidak bisa melebihi Tuhan, karena pertama, batu itu tidak memiliki daya untuk membuat dirinya ada. Kedua, batu itu tidak memiliki kemampuan untuk memunculkan kuasa dari dalam dirinya, justru bergantung sepenuhnya kepada pihak lain di luar dirinya. Dengan batu itu diciptakan, artinya dia dibuat dari tidak ada menjadi ada. Berarti, batu itu tidak bisa menguasai waktu, yang adalah ciptaan Tuhan. Kalau batu itu diciptakan untuk melebihi Tuhan, maka batu itu harus diciptakan atau ditempatkan di suatu waktu atau keadaan sebelum adanya Tuhan, dan hal itu tidak mungkin terjadi, karena Tuhan sendiri adalah sosok yang ada sebelum adanya waktu, tanpa ada yang menciptakan atau membuat Tuhan menjadi ada. Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita dapat mengerti jawaban atas pertanyaan bahwa bisakah Tuhan menciptakan batu yang Dia sendiri tidak bisa mengangkatnya adalah tidak mungkin. Batu itu, yang adalah ciptaan, tidak pernah bisa melebihi Tuhan yang menciptakan, karena batu itu tidak memiliki daya untuk membuat dirinya ada. Kedua, batu itu tidak memiliki kemampuan untuk memunculkan kuasa dari dalam dirinya, justru bergantung sepenuhnya kepada pihak lain di luar dirinya. Dengan batu itu diciptakan, artinya dia dibuat dari tidak ada menjadi ada. Berarti, batu itu tidak bisa menguasai waktu, yang adalah ciptaan Tuhan. Untuk melawan ciptaan Tuhan saja, batu itu tidak berdaya, apalagi melebihi Tuhan Sang Pencipta. Kalau batu itu diciptakan untuk melebihi Tuhan, maka batu itu harus diciptakan atau ditempatkan di suatu waktu atau keadaan sebelum adanya Tuhan, dan hal itu tidak mungkin terjadi, karena Tuhan sendiri adalah sosok yang ada sebelum adanya waktu, tanpa ada yang menciptakan atau membuat Tuhan menjadi ada. Jadi inilah penjelasan mengenai jawaban atas pertanyaan, bisakah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar yang Dia sendiri tidak bisa mengangkatnya?
Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan kita dan dapat menuntun kita dalam membaca Alkitab, sehingga kita mengerti isi dari Alkitab. Terima kasih sudah menyimak penjelasan video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tuhan memberkati.